Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta sinetron Badai Pasti Berlalu. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas alur cerita sinetron Badai Pasti Berlalu, sekaligus sinopsis untuk episode 15 Juli 2021. Oke, tapi sebelum lanjut, buat teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Di awal adegan terlihat di mana Siska yang mencoba menjelaskan pada Bu Marissa jika Boni bukanlah anak Leo. Namun Siska malah mendapat perlakuan buruk dari Bu Marissa. Bahkan Siska sampai dilempar sesuatu dan diusir oleh Bu Marissa. Lalu Johnny dan Chris yang terus berusaha mengambil kembali aset yang telah jatuh ke tangan Helmi. Mereka datang ke rumah pengacara kepercayaan Helmi lalu menculiknya. Dan Dr. Cory yang baru saja pulang ternyata sudah ditunggu oleh Pak Diki. Pak Diki menanyai Dr. Cory dari mana, namun Dr. Cory malah mengatakan terserah dia mau kemana karena ia menikah dengan Pak Diki hanya terpaksa, hingga Pak Diki pun menarik paksa Dr. Cory ke kamar. Lalu pengacara yang telah diculik oleh Johnny dan Chris diminta untuk mengalihkan semua aset menjadi atas nama Chris dan Johnny. Pengacara sempat menolak, namun ia diancam akan dijatuhkan ke jurang hingga pengacara itu memenuhi kemauan Johnny dan Chris. Dan Dr. Cory yang ditarik ke kamar oleh Pak Diki terlihat sudah tak mengenakan apapun. Pak Diki nampaknya memaksa Dr. Cory untuk melakukannya. Pak Diki sangat puas dengan hal itu. Lalu Pak Diki pun keluar kamar dan mendapat telepon dari Johnny bahwa semua aset akan segera kembali. Namun Pak Diki tak terima jika Chris mendapat bagian karena ia berpikir jika semua harta adalah miliknya. Keesokan harinya Chris dan pengacara datang ke rumah Moren untuk mendapat tanda tangan Moren. Namun karena curiga karena ada nama Chris, Moren memutuskan untuk menelpon Johnny. Ternyata Helmi memang yang meminta untuk semua aset dipindah menjadi atas nama Moren, jadi Moren tidak lagi ragu. Di adegan lainnya terlihat Siska yang merindukan Leo mengirim pesan pada Leo. Ia berharap Leo membalas pesannya. Namun malah ia mendapat telepon dari Johnny. Johnny minta Siska bersiap untuk kembali menjadi orang kaya. Siska pun putuskan untuk membatalkan rencana Johnny dan Chris. Seperti biasa, sebelum ia pergi banyak drama terjadi antara Siska dan mertuanya yaitu Bu Marissa yang tak pernah menyukai Siska. Bahkan Bu Marissa mengatakan pada Siska jangan pernah kembali ke rumahnya. Siska pun sampai ke tempat Johnny, meminta Johnny untuk membatalkan rencananya. Namun Johnny menolak karena ia sudah tak mau hidup miskin. Siska pun memutuskan untuk langsung ke rumah Moren. Dan Pak Sidik yang mencari Reta minta bantuan pada Pak Diki. Namun Pak Diki menolak, lalu Pak Sidik mendengar teriakan Dr. Cory. Pak Sidik bertanya pada Pak Diki apa yang terjadi pada Cory. Pak Diki pun menjawab mungkin Cory terlalu senang karena ia baru saja menunaikan kewajibannya sebagai suami.
Pak Sidik pun masuk ke kamar Korrie. Ia menyaksikan Korrie yang histeris, lalu Pak Sidik menjelaskan jika Diki telah menjadi suaminya. Jadi wajar jika Diki melakukannya pada Korrie. Nah, untuk episode selanjutnya, nampaknya tekanan dari Pak Diki terhadap Dr. Korrie akan menyebabkan penderitaan pada diri Dr. Korrie. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan ya guys. Jangan lupa terus saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Itulah sekilas info dari channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.